Pemirsa, belum genap sepekan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sudah mengambil keputusan besar untuk menarik dana pemerintah 200 triliun rupiah dari rekening pemerintah di Bank Indonesia kepada rekening pemerintah di 6 bank. Menteri Keuangan Purbaya bahkan menyebut sudah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan informasi yang kami dapatkan dana itu akan ditransfer hari ini. Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia, Peter Abdullah. Pak Peter, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Ya, Pak Peter, ada gebrakan yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya. 200 dari 425 triliun uang pemerintah hari ini katanya akan dipindahkan dari rekening di Bank Indonesia ke rekening di 6 bank himbara. Pertanyaan saya secara normatif dulu ya, Pak Peter, ini langkah yang baik, beresiko, atau seperti apa Anda lihat? Ya, Bang Leo, ini pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi terlebih dahulu ya, kepada Bapak Menteri Keuangan kita yang baru ya, selamat menjalankan tugas dan kita mengapresiasi sebuah niat baik ya. Kita butuh sekali terobosan, kita butuh sekali perubahan mindset, perubahan pemikiran ya. Yang tadinya kita terlalu mengagung-agungkan stabilitas, sementara sekarang kita ada pemikiran untuk mendorong pertumbuhan. Ya. Karena kita butuh sekali pertumbuhan. Kita tidak cukup dengan hanya sekedar tumbuh 5%. Kita wajib tumbuh lebih tinggi. Karena apa? Karena kita harus menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi bonus demografi kita. Kalau kita hanya mengandalkan pertumbuhan 5% dengan alasan stabilitas, maka yang akan menderita itu adalah angkatan kerja kita. Mereka tidak mendapatkan lapangan kerja yang cukup. Ya, sehingga bonus demografi pada akhirnya bisa berganti menjadi bencana demografi bagi kita di masa depan. Jadi sekali lagi saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak, kebijakan yang sedang direncanakan oleh Pak Menteri Keuangan. Ya, keberanian inilah yang kita butuhkan. Tetapi ya ada tetapinya ini ya. Ya, Pak, silakan. Memang benar bahwasanya memang ada permasalahan likuiditas di dalam perekonomian kita. Ya. Perekonomian kita mengalami kering likuiditas. Bang Leo pasti ingat beberapa tahun yang lalu di masa-masa akhirnya Pak Jokowi pernah mengingatkan Gubernur Bank Indonesia, Pak Gubernur, likuiditas di perekonomian kita kering. Itu kan sempat kita dengar. Ya. Nah, tetapi yang harus dipahami juga ada perbedaan yang jelas antara likuiditas di perekonomian dengan likuiditas di sektor keuangan. Ya. Nah, apa yang sedang terjadi sekarang ini adalah gagasan untuk mengalirkan likuiditas ke sektor keuangan, khususnya di perbankan, dengan harapan nanti likuiditas itu akan mengalir ke perekonomian. Nah, Pak Peter, mengalirnya 200 triliun itu, Pak, secara sederhana seperti apa akan kemudian bisa mendorong ekonomi? Karena kalau kita lihat data dari OJK, Pak, sampai bulan Juni tahun ini itu ada sekitar 2.300 triliun ya undisbursed loan yang tetap hang di sistem perbankan. Bagaimana tambahan 200 triliun itu akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, Pak, alih-alih mendorong inflasi? Seperti apa, Pak Peter? Ya, mungkin ini kita harus runtut dulu, Bang Leo, ya, dari pemikirannya dulu, dari pemikirannya Pak Menteri Keuangan. Ya. Tadi sebenarnya disampaikan di pengantar tadi, bahwasanya 200 triliun itu dimasukkan ke dalam sistem perbankan, masuk ke dalam sistem perbankan, dengan harapan itu akan mengucur menjadi kredit produktif ya kepada di sektor real, yang itulah yang akan menggerakkan perekonomian. Harapannya seperti itu. Tetapi ini yang saya sebutkan harus berhati-hati ya. Ada tantangannya di sini ya. Sebenarnya makanya saya awali tadi ada perbedaan besar antara likuiditas di perekonomian dengan likuiditas di sistem keuangan. Sistem keuangan kita sebenarnya saat ini, khususnya di bank-bank besar, itu tidak mengalami kesulitan likuiditas. Ya. Likuiditas mereka itu ample, likuiditas mereka itu
Berlimpah. begitu banyaknya, ya. Mereka tidak mengalirkan kredit bukan dikarenakan mereka kesulitan likuiditas, Hmm. ya. Dan itu tertunjukkan oleh data seperti yang disampaikan oleh Bang Leo tadi, ya. Undisbursed loan, ya, itu begitu besar, ya. Yang artinya permasalahan tidak mengalirkan kredit itu tidak hanya dari sisi banknya, tetapi juga dari sisi pengusahanya, dari sektor Debiturnya ya. realnya, dari demand-nya. Hmm. Undisbursed loan itu adalah kredit yang tidak dicairkan oleh nasabah. Artinya mereka tidak, kebutuhan mereka ketika kondisi perekonomian kita ini memang saat ini sedang lesu. Jadi harus dicari akar masalahnya, ya. Bukan sekedar kita menambah likuiditas ke perbankan, tetapi Ya. kita harus mencari akar masalah. Kenapa sektor real kita nggak bergerak? Ya, ini yang harus dicari. Karena kalau kita hanya mengalirkan uang ke perbankan, ketika demand terhadap kredit itu masih tetap rendah, maka dana yang 200 triliun itu saya khawatirkan itu tidak akan menjadi kredit, tapi menjadi beban bagi bank, karena bank kan harus bayar bunga kepada pemerintah, Ya. yang pada akhirnya dia akan mencari lagi, balik lagi ke instrumen keuangan seperti SBN atau ke Ya. instrumennya bank sentral. Balik lagi uangnya itu ke bank sentral nantinya. Ya. Jadi harapan kita bahwasanya 200 triliun ini akan menggerakkan perekonomian itu tidak terjadi. Pak Peter, bagaimana memastikan ini kan 200 triliun ini sudah disetujui oleh Presiden untuk dipindahkan dari rekening pemerintah di Bank Indonesia ke 6 rekening pemerintah di 6 bank himbara. Bagaimana memastikan bahwa 200 triliun ini bisa dialirkan dalam bentuk kredit, tidak menggantung lagi jadi undisbursed loan itu, Pak. Lalu kreditnya dipastikan kredit yang produktif. Karena kalau yang paling gampang kan hari-hari belakangan ini adalah kredit-kredit konsumtif saja, Pak. Itu yang memastikan mekanisme itu apakah bisa himbaranya saja, bank-bank negaranya saja, atau memang ada langkah lanjutan, katakanlah dari OJK atau dari Bank Indonesia, Pak Peter? Saya tidak membayangkan ya bahwasanya ada mekanisme yang bisa memastikan bahwasanya yang 200 triliun ini akan mengalir ke sektor produktif, ya. Karena yang 200 triliun ini kalau sudah masuk ke di dalam bank, dia akan mix kan antara duit pemerintah akan nggak bergabung. Bank itu sebenarnya nggak perlu dipaksa untuk menyalurkan kredit, ya. Begitu kan? Jadi ketika dia punya dana dan ketika ada permintaan kredit yang eligible, yang menguntungkan, bank akan sangat senang sekali untuk menyalurkan kredit. Tapi Iya. kan permasalahannya adalah permintaan kredit tersebut, yang visible tersebut, itu yang sekarang ini minim, ya. Makanya even akad kredit, ya, kredit-kredit yang sudah disetujui oleh bank pun itu tidak ditarik oleh nasabahnya karena permasalahan di sektor Ya. realnya sedang mengalami kelesuan, ya. Jadi saya tidak bisa membayangkan ada mekanisme untuk kita memastikan bahwasanya 200 triliun ini akan menjadi benar-benar menjadi kredit yang produktif. Oke. Kita berharap bahwa 200 triliun ini bisa menjadi booster ya Pak Peter ya. Tapi juga kita melihat ada resiko kalau kemudian 200 triliun ini kembali mengendap di bank-bank himbara. Resiko yang paling dekat itu apa Pak Peter? Risiko yang paling besar kemungkinannya adalah, ya, yang paling mungkin bagi saya itu adalah dana ini akan balik lagi ke BI.
Jadi uangnya pemerintah benar masuk di Bank Himbara, tapi berganti uangnya dana masyarakat yang dimasukkan ke BI sama oleh bank, ya. Karena bagi bank sekarang ini dibandingkan menyalurkan kredit lebih aman bagi mereka, lebih menguntungkan bagi mereka untuk menempatkan dana mereka itu di Bank Indonesia. Hmm. Karena di Bank Indonesia itu tidak risk free kita sebutnya, Iya. ya, tidak ada risiko untuk macet, ya. Mm-mm. Dan di Bank Indonesia itu juga memberikan return yang cukup sehingga mereka masih mendapatkan margin dari penempatan dana di BI, baik itu di dalam deposit facilities ataupun dalam Iya. bentuk SRBI atau term deposit yang sekarang ini ditawarkan oleh Bank Indonesia. Jadi bagi bank, ya, dana yang mengalir masuk, ya, dari pemerintah yang sebesar 200 triliun ini akan digunakan sama mereka, eh, berupaya mereka akan menyalurkan kepada kredit, tapi sebagai gantinya mereka akan menggunakan dana masyarakat untuk masuk ke bank BI, dalam rangka mereka untuk berjaga-jaga, menjaga likuiditas, mengurangi risiko dengan tetap mengamankan margin yang mereka dapatkan. Iya, ini pertanyaan besarnya adalah bagaimana kemudian atau siapa yang akan harus mengawasi mekanisme berpindahnya 200 triliun uang pemerintah dari rekening di Bank Indonesia ke bank-bank komersial, dan bagaimana menjaganya tetap aman, karena ya kita tahu selalu ada risiko moral hazard di situ dan ada risiko-risiko yang lain. Tapi kita akan bahas itu, Pak Peter, di bagian berikut selepas jeda, dan pemirsa, perbincangan ini akan kami lanjutkan selepas headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Bisnis, dan kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia Peter Abdullah terkait bagaimana 200 triliun rupiah uang pemerintah bisa mendorong ekonomi. Pak Peter, ketika 200 triliun dipindahkan dari rekening pemerintah di Bank Sentral ke bank-bank negara, itu sisa 225 triliun ya Pak, dari 425 total. Apa yang meningkat resiko bagi pemerintah dari uang 200 triliun itu? Karena kita tadi sudah bahas bagaimana sisi positif dari perpindahan rekening ini, tapi resikonya seperti apa, Pak? Bagi pemerintah saya kira risikonya minim, ya, karena kan pemerintah pasti tahu kondisi dari bank-bank di mana mereka menempatkan dana. Apalagi bank-bank ini boleh dikatakan adalah bank-bank miliknya pemerintah sendiri, ya. Jadi saya kira kalau dari sisi risiko bagi pemerintah itu minimal, ya. Tetapi dari sisi tujuan penempatan itu yang saya khawatirkan tidak akan sepenuhnya itu tercapai, ya. Kan tujuan utamanya kan sebenarnya adalah menggerakkan perekonomian, mendorong pertumbuhan. Yang disebut oleh Pak Menteri ketika Pak Menteri hearing dengan DPR mengatakan tugas dari Pak Menteri adalah untuk menghidupkan kembali mesin perekonomian, ya. Nah, tetapi kalau menurut saya ini masih ada ketidakpastian di situ, ya. Ada risiko tujuan itu tidak tercapai, ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya bank itu tidak mengalami kesulitan likuiditas, ya. Bank-bank itu memiliki likuiditas yang cukup. Rendahnya penyaluran kredit saat ini yang hanya tumbuh 1 digit di kisaran 7-8% itu disebabkan oleh minimnya permintaan, bukan dikarenakan perbankan yang mengalami kekurangan likuiditas. Jadi kucuran likuiditas yang 200 triliun ini, saya melihatnya, kekhawatiran saya adalah 200 triliun ini tidak akan kemudian serta-merta akan menggerakkan perekonomian, mendorong tumbuhnya kredit, ya. Karena itu satu hal yang tidak mudah untuk kita kerjakan, tidak cukup dengan hanya menggelontorkan 200 triliun,
Ya. Pak Purbaya sendiri mengatakan bahwasanya perekonomian kita itu pincang, ya, di mana sektor swasta nggak bergerak, ya, fiskal dan moneter kita terlalu ketat. Sekarang Pak Purbaya mencoba untuk menggerakkan satu sisi, yaitu dengan mengelontorkan dari sisi fiskal, melakukan kebijakan ekspansif dari sisi fiskal. Tapi ini kan memerlukan harmonisasi, ya, kebijakan yang sejalan moneter, ya. Moneter harus juga bergerak, ya. Moneter juga harus mendorong melakukan ekspansi yang sama, ya, sehingga baru kita bisa berharap ini akan bersama-sama kombinasi kebijakan fiskal dan moneter inilah yang kemudian bersama-sama mendorong sektor real kita, ya. Karena kalau tidak seperti itu, saya khawatirnya perilaku dari perbankan kita masih tetap akan sama. Mereka akan mencari yang paling aman. Dan itu harus kita apresiasi, ya. Bank memang harus selalu senantiasa bersifat prudensial, ya, prudent, bersikap hati-hati di dalam menyalurkan kredit. Dan perilaku ini hanya bisa berubah ketika memang tingkat risikonya kita turunkan. Pak Peter, bisa tidak Pak Otoritas Jasa Keuangan, ya, mengeluarkan peraturan khusus untuk 200 triliun uang pemerintah ini? Peraturan ini diberlakukan ke bank-bank milik negara yang ketempatan 200 triliun untuk tidak boleh membeli SBI atau surat-surat berharga yang lain, Pak. Karena itu kan yang dianggap nanti akan kembali lagi ke Bank Indonesia. Bisa tidak Pak aturan seperti itu diberlakukan, Pak Peter? Bisa saja aturan dibuat, tapi bagaimana kita mengawasinya, Pak Bang Leo, ya? Karena ketika uang itu masuk ke bank, seperti saya sampaikan tadi, siapapun tidak bisa lagi memisahkan antara uangnya yang 200 triliun dengan uangnya Bang Leo. Jadi oke aja dia masuk 200 triliun, ya. Dia mengatakan, nah, kami tidak menggunakan uang ini untuk beli menempatkan ke BI. Tapi siapa yang bisa memastikan? Karena uang yang lain itu kan bisa ditempatkan ke BI juga sama bank. Bank kan bisa berkilah, yang saya tempatkan di BI bukan yang 200 triliun. Bukan uangnya pemerintah. Baik. Pak Peter, berarti ini langkah yang baik, yang progresif dilakukan sisi fiskal oleh Menteri Keuangan, tapi tidak bisa sendirian, harus juga diikuti dengan meningkatkan kepercayaan konsumen akan masa depan ekonomi Indonesia. Betul begitu, Pak? Perlu diimbangi dengan berbagai kebijakan lainnya, terutama di sektor real dan juga sektor moneter. Jadi tidak ada satu kebijakan tunggal yang bisa menggerakkan perekonomian, ya, tetapi kebijakan yang sinergi, kebijakan bersama-sama, baik itu di fiskal maupun di moneter dan juga di sektor real. Baru kita bisa memastikan, yakini bergeraknya roda perekonomian kita. Kita tunggu sama-sama langkah lanjutannya seperti apa. Untuk saat ini terima kasih anggota Badan Supervisi Bank Indonesia Peter Abdullah sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Peter.